Alhamdulillah. Ngaji boleh. Berhasil sa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru dan kepada pengarang, yaitu dua orang pengarang tafsir Al-Jalalain, ala haziniha wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masyir. Dan berkata Yahudi dan Nasara. Ada sawo di Facebook aja. Artinya tiuk-tiuk daripada kaduanya. Akato Yahudi dan Nasara, baramlu kami baramlu anak Allah. Kasih anak itu artinya seperti anaknya Allah pada pihak ampi dan manzilah dan kedudukan. Dan di kedudukannya dakik, hubungannya dakik dengan Allah. Itu diistilahkan dengan anak. Dan hionya Allah ba'ayu seperti bapak kami pada pihak rahmah dan sifqah. Kalau rahmah itu artinya kasih sayang. Sebenarnya hampir sama itu. Cuma kalau sifqah itu lebih kepada rasa kasih daripada orang tua kanak atau sifqah. Atau rasa kasih kepada kanak-kanak. Tapi kalau rahmah itu bersifat umum. Kasih sayang bersifat umum. Tapi kalau hubbus sifqah itu adalah kasih sayang kepada anak atau kanak-kanak.
Dia boleh juga kita artikan seperti bapak kami, hiunya Allah, baik seperti bapak kami pada pihak kasih dan sayang. Dan kekasihnya Allah. Kami anak Allah dan kekasihnya Allah, kata mereka. Itu klaim daripada orang Yahudi dan juga klaim daripada orang Nasara. Kalau klaim itu ngaku-ngaku itu kan sah-sah gitu ya, enggak. Tapi belum tentu lah pengakuan itu sesuai dengan kenyataan. Katalah ada yang bagi mereka itu, wahai Muhammad, mangko karena apa kau mengazab ya Allah akan kamu dengan dosa kamu, dengan sebab dosa kamu. Jika benar kamu pada demikian. Kalau iya kalian itu anak Allah, kesayangan Allah, kekasih Allah, kenapa Allah masih mengazab kalian ketika kalian melakukan perbuatan dosa? Dan tidaklah mengazab bapak akan anaknya bapak, dan tidak perlu kekasih akan kekasihnya kekasih. Dan sungguh mengazab ya Allah akan kamu, padahal barang kamu bala barang orang badutu kamu. Itu buktinya kalian orang yang pendusta. Tetapi barang kamu bala barang manusia daripada siman atau daripada jumlah siman yang menjadikan ya Allah daripada manusia. Lakum malahum wa alaikum ma alaihim. Bagi kamu, ana baginya ma yang bagi mereka itu, dan ateh kamu ma yang ateh mereka itu. Jadi kalau bagi maksudnya hak. Kalau ateh itu kewajiban. Jadi kamu mendapatkan seperti yang didapatkan oleh manusia kebanyakan. Dan kamu juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban manusia yang lain. Jadi artinya kalian, wahai Yahudi dan Nasara, artinya kalian sama dengan manusia yang lain. Bukan tak ada istimewanya dari manusia yang lain. Mengampuni ya Allah bagi siman yang berkehendak ya Allah akan mengampuni bagi siman. Dan mengazab ya Allah akan siman yang menghendaki Allah akan mengazabnya siman. Tidak jenis debatan atehnya Allah. Jadi itu berlaku bagi seluruh manusia. Bukan hanya Bani Israel, bukan hanya Yahudi dan Nasara. Tapi seluruh manusia kalau Allah ingin mengampuni, maka Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, tidak diampuni dah, tapi diazab. Itu semua adalah tergantung kepada kehendak Allah. Allah itu bebas. Tidak ada yang bisa mendebat Allah. Dan bagi Allah, milik bagi Allah, ana baginya kerajaan langit dan bumi dan ma yang antara keduanya. Dan kapadanya Allah anan kapadanya tampe jadi, artinya tampe kembali. Di langit dan bumi ko adalah milik Allah, kerajaan Allah. Makhluk Allah di bawah kekuasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Untuk ini itu terjadi kebakaran di Los Angeles. Nah, itu kan di luar perkiraan manusia. Di luar tidak disangkau-sangkau seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Wahai ahli kitab, itu kan secara apa kan tak disangkut-sangkut tuh. Biasanya kebakaran itu kan kalau kebakaran hutan, macam kebakaran hutan di Sumatera misalnya enggak, di Riau, Jambi kan ada karena ya perumahan penduduk kan. Kalau kebakaran biasa di kota-kota paling ciuma dua rumah bisa dipadamkan api itu kan. Pokok ikut sangat artinya sangat capek api itu menjala dan manusia tidak mampu menghambat. Iya, itu kan di luar perkiraan, di luar perkiraan manusia.
Wahai ahli kitab. Ya, kalau Sumatera lah pengalamannya. Wahai ahli kitab, sungguh datang akan kamu anan datang sianan datang Rasul kami arti Muhammad. Menyatukan ya Muhammad bagi kamu akan syariat agamu atih keputusan artinya keputusan daripada Rasul beberapa Rasul. Jadi fatrah ya bukan fitrah ya. Adanya zaman fitrah. Fitrah itu lain. Fatrah. Fatrah itu artinya keputusan, terputus sangat lama antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu terputus lama ndak ada diutus Nabi dan Rasul. Itu maksudnya fatrah tadi itu. Karena tidak ada antaranya Nabi Muhammad SAW dan antara Isa alaihissalam ana indah ada Rasul dan barang masuk demikian ba'ala barang melalui muratui dan 9 dan 60 tahun. Jadi 569 tahun. Lebih setengah abad ya. 569 tahun jarak antara kenaikan Nabi Isa ke langit dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa tidak berkata kamu apabila diazab orang kamu. Akato tidak datang akan kami min zaidah manusia tidak datang kabar gembira dan tidak pula kabar patakui. Yang sampai jadi alasan nanti di akhirat. Kami tidak tahu dosa tidak ada Rasul yang datang. Tidak ada Rasul yang beri peringatan tentang azab Allah. Tidak ada Rasul yang beri kabar gembira tentang balasan surga Allah. Kini maka sungguhlah datang akan kamu datang kabar gembira. Orang beri kabar gembira dan orang beri kabar patakui. Di Basir, Nazir itu dengan itu salah satu wal isim fa'ilnya. Basir, Nazir. Siana datang orang beri kabar gembira dan orang beri kabar patakui. Mangko tidak jenis uzur bagi kamu tiba-tiba atau kutiko itu. Tidak ada alasan kalian lain nanti di akhirat tidak mengikuti syariat agama Allah. Dan baramulu Allah itu satu ba'ala baramulu orang kuasu dan setengah dari satu itu anak setengahnya mengazab kamu jika tidak mengikuti kamu akan yo Allah akan yo Muhammad. Nah, tidak mengikuti kamu akan yo Muhammad. Itu kan tidak masuk itu tuh. Zaman fatrah itu kan ada hukum loh. Bantahan ya. Jadi zaman fatrah itu Rasul tidak ada. Itu tidak ada hukum di situ. Syariah lu nado. Di situ cerita kan bamang ko Nabi Muhammad itu diutus setelah lama tidak ada Rasul. Jangan sampai nanti jadi alasan dari ada orang Yahudi dan Nasara bahwa Nabi Rasul tidak ada diutus. Artinya Nabi dan Rasul telah diutus itu tidak ada alasan nilai untuk mengatakan kami tidak tahu. Dan peringatilah ada engkau ketika berkata Musa bagi kaumnya Musa, wahai kaum aku nandihaikan sabui dek kamu atau peringati dek kamu atau ingati dek kamu akan nikmat Allah dek kamu. Nabi Musa cerita lah kayak.
Ingati dek kamu akan nikmat Allah ateh kamu. Sakatika menjadikan ya Allah pada kamu, artinya daripada kamu akan bak barapo nabi dan menjadikan ya Allah akan kamu akan bak barapo rajo. Artinya mempunyai khidmat. Jadi di antara nabi-nabi itu memang kebanyakan nabi itu diutus dari kalangan Bani Israel. Atau arti itu malin hasama tuh. Tengku bahasa arti itu tengku. Oh ya, kadin jatan kadin batino ya. Jadi kalau akan kamu akan bapak rajo, artinya rajo tadi mempunyai khadim jantan dan khadim batino, artinya pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Jadi kalau pelayan perempuan itu nama itu dalam istilah orang Indonesia itu dayang-dayang, enggak? Dayang-dayang. Ada Yon? Saya nangkep tangan ada masalah enggak? Dan mendatangi Allah akan kamu akan yang tidak mendatangkan ya Allah akan seorang jua daripada orang alam mereka itu. Kalau yukti mendatangkan, kalau yukta didatangkan. Daripada al-manna dan salwa itulah disebutkan di belakang tuh di awal kaji di surah Al-Baqarah. Dan membelah lautan dan lain demikian. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wahai kaum aku, masuklah kamu akan bumi yang suci, artinya disucikan Allah-tinan bumi yang telah memfardukan Allah bagi kamu, artinya menyuruh Allah akan kamu dengan masukinya bumi dan hianya bumi bagi bumi Sam atau Syria. Dan janganlah babaliak kamu ateh belakang kamu, artinya pacah lari kamu karena takut musuh. Ya Allah telah perintahkan kalian untuk memasuki wilayah Syam atau Suriah. Kalian jangan takut. Mentang-mentang takut dan musuh, kalian bakal balik-balik ke belakang. Lihat. Maka berbalik kamu ke iyo, maka balik kamu hal kena merugi kamu pada usaha kamu. Bakato mereka itu, wahai Musa, bosnya padanya bumi itu anan padanya kaum yang bermegah-megah mereka itu. Daripada peninggalan Ad dan Ad, hal kadang panjang lagi yang punya kuat. Jadi orang di Sam itu kata mereka uangnya itu apa nama keturunan dari kaum Ad. Kaum Ad kau uangnya kadang-kadang tinggi-tinggi, panjang, tinggi, tentu kalau tinggi kadang tuh kuatnya enggak. Lagi mempunyai kekuatan. Jadi kami takut, kami tidak taluk menghadapi. Dan bosnya kami bahas sekali-kali tidak masuk ke kami akan di bumi. Harta yang keluar mereka dari bumi. Akan dia tahu. Tadi lagi kita tahu di awal enggak. Kalian jangan berbalik. Kalian jangan takut. Karena Allah telah merintahkan untuk memasuki kota Sam itu. Jadi mereka tuh memang itu tidak memperhatikan perintah Allah. Jadi kalau Allah perintahkan itu tidak boleh takut. Kalaupun mati awak itu terhitung mati syahid. Nah mereka tidak muar. Kami takut masuk ke bumi Sam itu sebab di situ mereka keturunan dari kaum Ad. Nya tinggi gadang, nya kuat.
Taluk di kami. Kami masuk kalau mereka sudah keluar dari bumi tersebut. Mangko jika keluar mereka itu dari bumi, apalah jika makosa kami bahas semuanya orang masuk kami baginya bumi. Bakato bagi mereka itu dua orang laki-laki daripada segala mereka yang takut mereka itu akan menyalahi suruhan Allah, perintah Allah. Dan baramu kadunya baramulo Yusa dan Kalib daripada pemimpin nukaba naki pemimpin artinya. Arti lamu itu apa nama arti lamu itu Malin? Tahu arti lamu Malin? Nukaba atau nakib itu. Mana dulu Panggatuo. Panggatuo. Daripada panggatuo sini atau pemimpin. Jadi nakib itu arti pemimpin ya. Sianya segala mereka yang mengutus akan mereka itu Nabi Musa pado membukakan ahwal laku orang berbeda-beda. Jadi Nabi Musa itu mengutus pemimpin yang tugasnya adalah untuk menyelidiki, memata-matai keadaan dari orang-orang di bumi Sam itu. Akato dua orang laki-laki itu telah bernime Allah teka duonyo. Ya lun ya beko. Yang mana Allah telah bernime Allah teka duonyo dengan memelihara musmah, maka menyembunyikan kaduonyo akan ma yang menengok kaduonyo atehnya ma dari perilaku mereka itu ilananka tidak disembunyikannya daripada Musa dengan bersalahan yang kekal pemimpin penggatu maka memusahukan mereka itu akan yo hal akan yo laku maka takwi mereka itu maka jubun mereka itu. Jadi di antara mata-mata dan diutus Nabi Musa tadi itu badu yang amanah. Badu tadi itu tidak mau menyebarkan dah, membocorkan dah kepada jamaah. Hanya disampaikan kepada Nabi Musa. Yang lain-lain itu dia tahu-tanya lah. Ya memang enggak menyebar hasil kok enggak barik. Tibo aja rumah terasa mau tahu. Kalau ada gitu terang. Kadang-kadang garang. Kadang-kadang enggak sinarang tetap enggak bisa waktu dah nak lawan waktu dah. Nah, mandangnya berita mode itu tentu lebih kacui bau isa doi kan. Bang giginya pucik. Mangko jubun mereka itu, lompong sagu mereka itu, takwi mereka itu. Kata nama dua itu masuklah kamu ateh mereka itu akan pintu karyah dan janganlah takwi kamu akan mereka itu maka bos mereka itu bahwa sungguhnya tuh buah dengan tidak bahati. Ya, kau caro dek nama dua untuk memotivasi kaum Nabi Musa yang lain. Takwi ya memang juga kadang-kadang tapi mereka itu seperti jasad yang tidak memiliki hati. Di kadang badannya tapi tidak bati loh. Sama aja punya tuh, sama aja batang kambi kan. Batang kambi. Sama aja apa namanya kok aja batang sagu ya. Di kabuang aja juga kan. Kalau kadang batang sagu tuh tapi manusia bisa mengabuang. Maka bila masuk kamu akan kamu tadi itu akan pintu abalah apabila mau ke bosmu kamu bosmu orang mengalahkan kamu. Kalau kalianlah masuk ke pintu gerbang kota itu maka insya Allah kalian akan menang mengalahkan mereka. Bakato kaduonyo akan demikian karena yakin dengan tolongan Allah dan tunai janjiannya Allah.
Jadi mereka berdua ko memang yakin dengan pertanyaan dengan pertolongan Allah. Dan ate Allah anan atehnya maka bertawakallah kamu jika ada kamu bagi orang mukmin kamu. Bakato mereka itu wahai Musa sebosnya kami bahas sungguhnya sekali-kali tidak masuk kami akan yo bumi salam lamonyo salam berkekalan mereka itu pernya bumi. Lah bantuk tu bana nambah dua ku memotivasi mereka ndak jodoh ndak berubah jadi bagar takui boleh. Nah talo de kami wahai Musa. Kami ndak talo masuk ke bumi Sam itu doh. Mangko pergilah engkau dan Tuhan dan kakak engkau. Rabus kan mana kakak. Paijelah kalian berdua. Paijelah Musa jo, Nabi Harun. Mangko berperanglah dua orang engkau. Mangko perangilah di dua orang engkau akan mereka itu. Maksudnya kami bahas sungguhnya pada disiko. Maksudnya kami disiko bahas sungguhnya orang duduk kami daripada berperang. Kata Musa pada ketika itu, kata wahai Tuhan aku, bahwasanya aku bahwa tidak memiliki aku ilanan kalai diri aku dan ilanan kalai saudara aku. Dikata Nabi Musa, ya Allah, baca oleh ya Allah. Nan kaum ambo ndak nama ikut parang dong. Ini nan ambo miliki hanya diri ambo dan kakak ambo. Dan tidak memiliki aku akan selain keduanya mangko kama masuk aku akan mereka itu ateh taat. Tak mungkinlah aku memaksa mereka itu untuk mentaati perintahmu ya Allah untuk memasuki bumi Sam. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Mangko pisahkanlah dengan engkau. Artinya mangko pisahkanlah dengan engkau pada antara kami dan antara kaum yang fasik mereka itu. Bakatu Allah Ta'ala baginya Musa maka bosnya bumi artinya bumi yang disucikan itu ba'ala sungguhnya diharamkan atas mereka itu bahwa masuk mereka itu akan di bumi pada ampe puluh tahun. Hal kedan heran mereka itu pada bumi. Jadi karena mereka itu enggan untuk memerangi kaum yang di dalam di Suriah itu, di Sam itu, mereka namun parang mereka itu tidak mentaati perintah Allah. Maka walaupun nanti bumi Sam itu sudah dikuasai Nabi Musa, mereka diharamkan untuk masuk ke Sam itu. Artinya walaupun yang ingin masuk berjalan yang itu tapi tidak muahnya masuk. Barek uang heran gua sih semua juga kemah uang yang masuk rumah tak tentu itu keluar. Jadi mereka kok ingin masuk ke Sam itu hanya lah berjalan tiba balik nggak sadar terima tiba gua udah itu. Jadi mereka lah menuju masuk kota tapi akhirnya balik lo keluar balik nggak berhasil untuk memasuki kota itu. Itulah dia itulah kan sumpah berarti enggak. Dan hianya bumi ba'ala ianya 9 farsah. Farsah apa ukurannya kayak? Ukuran cara lapo enggak. Mangatu akan yukato Ibnu Abbas. Itu luas bumi Sam yang diharamkan dimasuki oleh kaum Nabi Musa yang mengeringkang tadi. Mangko janganlah putiaso engkau atnya ruswa engkau atekam yang pasiak mereka itu. Nah, jangan sedih bana wahai Musa. Kuatir kan pasiak tuh. Mereka yang keruginya itu. Dirawikan orang bareng bosnya mereka itu bahas sungguhnya aduh mereka itu bareng bajalan mereka itu pada malam. Hal kena sungguh-sungguh mereka itu. Maka bila lah subuh-subuh mereka itu, balah bila maka tiba-tiba mereka itu balah berpara tampai. Alladzina tampak yang memulai mereka itu pada dari puranya tampai. Berjalan mereka itu pada siang seperti demikian. Sehinggalah putih asu mereka itu, sekalian mereka itu. Jadi malam-malamnya berangke ingin masuk ke Sam itu.
Pagi tiba balik di mana yang mulai berangkat tadi. Siang dicoba mulai siang, nak malam doh. Siang berjalan. Malam tiba akhir perjalanan mati, tiba balik di mana mulai perjalanan. Kan aneh, nanti disebut dengan yatihuna fil ardi tadi. Jadilah diulang-ulang pada itu acu-acu tidak berhasil sehingga mereka lah putus asa. Kecuali siman yang belum mencapai semanakan 20 tahun. Dan bunan bisa berhasil masuk itu adalah yang belum dewasa, maksudnya yang remaja. Itu berhasil masuk. Dikata orang ada mereka itu ada 600.000 banyak Sengenek lah. Sita mi'ah alf. Kota Padang apa penduduknya gini Malin? Hah? Enggak asli Kota Padang, tanya berapa penduduk Kota Padang ini? Lah pindah kan asal Sindan wah. Kota Medan apa penduduk Ustad Pegaria. Dulu di zaman tahun 2000-an dulu itu Kota Padang penduduknya sekitar 3.000 gitu. Ini itulah lebih ada. Ini mungkin sekitar 9.000 ada tidak? Jadi 600.000 kok sangat banyak. Sekitar itulah 900.000 nak. 600.000 bayangkan berapa banyak itu. Itu kaum Nabi Musa itu. Jadi mereka tuh nggak ingin memasuki bumi Sam, tapi mereka tidak berhasil masuk. Kenapa? Karena Nunyo di awal itu tidak mentaati perintah Allah. Dan mati Harun dan Musa pada padang tiah. Pada padang tiah apa kok? Sejarahnya di belakang. Padang tiah tuh, sejarah itu Malin. Di padang tiah itu kan mereka dulu paneh nasangi angin. Nah, di padang tiah itulah Nabi Musa memukul batu. Di batu itu keluar 2 baleh batu ayi. Nah, di padang tiah, di padang nasangi angin. Dan adolah yuk kematian itu ba'adonyo rahmat bagi kaduonyo dan azab bagi mereka ini. Dan meminta Musa kan Tuhan Musa, tak kalau mati Musa bahwa mampikan ya Tuhan akan Musa dari bumi muqaddas. Daripada bumi yang suci akan sapa lemparan dengan batu. Batu kira dengan batu itu. 50 meter, batu 1 meter. Maka mampikan ya Allah akan di Musa seperti yang pada hadis dan dinabikan orang akan yusak pada kemudian sampai 40 hari. Di Yusak kok salah seorang amanah tadi kan tak? Yusak bin Nun. Iko salah seorang pemimpinnya amanah. Dan Yusak ke-10 lah yang menemani Nabi Musa ketika ingin mencari Nabi Khidir. Yusak. Jadi setelah Nabi Musa wafat, siana najin Nabi Yusak bin Nun. Dan disuruh orang Yusak itu dengan memerangi orang-orang bermegah-megah mereka itu. Maka berjalanlah Yusak dengan Siman yang kekal Siman syaratnya Yusak dan memerangi Yusak akan mereka itu dan adalah perang pada hari Jumat. Dan dihentikan orang kebagiannya Yusak itu akan matahari akan 1 saah
1 jam sehingga selesai yusak daripada memerangi mereka itu. Jadi sampai Sanju juga parang. Jadi artinya seharusnya kalau matahari itu tanggal 6, tapi kalau perang selesai, nah ditambahlah gitu sajam lah. Tambah sajam. Kalau tanggal 6 matahari itu telah kalam lah susah parang lah kan. Parang tangguang. Nah, itu mujizat ya. Ditahan matahari satu jam. Sehingga lah selesai yusak dari pemeran mereka itu. Dan merawikan Ahmad Jadi aku hadis yang dirawikan oleh Ahmad bin Hambal pada kita musnadnya. Bahwa matahari sungguhnya tidaklah dipinjarkan orangnya matahari atau tidak ditahan ateh manusia kecuali bagi Yusa. Pada beberapa malam yang berjalan Yusa kepada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Itu keistimewaan Nabi Yusa kok bisa berhenti matahari, ditahan matahari untuk namanya perlu cahaya matahari. Banyak. Ya oke itu apa, Lin. Lah, ulang lah, saya ulang loh.